Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Kali ini saya akan memberikan latihan soal tematik yang ada pada tema 6 subtema 2 yang saya sertakan dengan pembahasannya. Nah, latihan soal tematik ini bisa sebagai bahan ulangan harian pada subtema 2 tema 6. Kemudian sebagai persiapan kalian untuk menghadapi ulangan harian yang ada pada tema 6. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini ada soal PPKN ya. Oke, saya bacakan soalnya. Hak setiap warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan adalah yang A, sama, haknya sama, yang B, apakah beda, C, tergantung keadaan, dan D, tergantung kekuasaan. Ya, berarti semua warga negara itu memiliki hak pada sistem pemerintahan, yaitu memiliki hak yang sama ya. Jawabannya A. Oke, soal yang kedua, ini masih PPKN juga ya. Nah, hak mendapatkan perlindungan hukum akan membuat warga merasa apa nih? Ya, terancam, aman, dan terintimidasi. Ya, yang betul adalah tentu terasa aman ya. Soal ketiga bahasa Indonesia. Nah, ini ada bacaan nih, panjang nih. Oke, saya bacakan ya. Nah, ini soal itu diminta untuk mencari kalimat utama ya. Kalimat utama pada paragraf. Oke. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya tercantum dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2. Semua orang berhak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jika semua orang dapat melakukan ini, maka tidak akan ada lagi pertikaian antar agama. Karena semua orang tidak akan mempermasalahkan tentang agama dari orang lain. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, biasanya kalau di sekolah dasar itu untuk mencari kalimat utama atau gagasan utama itu ada di awal kalimat ya, atau awal paragraf ya, yang ada pada awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Nah, jadi jawabannya antara awal dan akhir aja nih. Yang pertama nih, untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya, atau ini karena semua orang tidak akan mempermasalahkan tentang agama. Jadi kalau yang lebih umum ya, kalimat utama itu yang lebih umum berarti tentu yang A ini ya, yang hak untuk memeluk agama ya di awal paragraf. Nah, kalau yang di awal paragraf berarti jawabannya ini yang mana? Yang A. Oke, betul ya, yang A ini jawabannya. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utama, nanti kalian akan bisa menentukan gagasan utama ya, atau kalimat yang paling umum pada kalimat utama ini. Oke, berikutnya. Nah, ini ada soal bahasa Indonesia. Nah, masih soal yang tadi, tapi kita diminta untuk mencari gagasan utamanya ya. Nah, dari sebuah kalimat utama bisa disimpulkan gagasan utamanya. Nah, tadi kan kalimat utama pada awal paragraf ini. Jadi, kita cari yang sesuai ya. Nah, memeluk hak untuk memeluk agama. Jadi ada hak memeluk agamanya. Yang A, hak beragama dijamin oleh undang-undang. B, tidak akan ada perselisihan agama lagi. C, setiap orang berhak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. D, semua orang tidak akan mempermasalahkan tentang agama dari orang lain. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah A ya. Nah, ini diambil dari kalimat utama yang ada pada awal paragraf. Masuk pada soal IPA nomor 5 nih. Perubahan sekunder pada masa pubertas ditandai dengan perubahan secara perubahan pada pubertas itu ada sekunder dan primer. Kalau primer itu pada laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan dengan menstruasi ya. Jadi kalau secara sekunder berarti yang terlihat nih bisa diamati, berarti secara apa nih? Psikologis, fisik, aktifnya organ reproduksi atau pola pikir. Nah, yang terlihatan itu yang B ya. Secara fisik kalau secara sekunder ya. Kalau primer itu aktifnya organ reproduksi ya. Berikutnya nih, nomor 6. Jika mulai memasuki masa puber, kita harus segera mengkomunikasikannya kepada
teman, orang tua, adik, tetangga. Tentu yang sangat dekat dengan kita adalah orang tua ya. Soal IPS nih. Salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan A. Toleransi terhadap teman, mengejek teman yang berbeda suku, menghalangi teman untuk beribadah, dan D. Mengajak teman untuk membolos. Nah, jadi yang paling benar adalah yang A ya, toleransi terhadap teman. Oke, pada soal nomor 8 nih. Sikap cinta tanah air misalnya dengan mendahulukan kepentingan negara di atas apa nih? Kepentingan golongan, pribadi dan golongan atau kepentingan bersama. Oke, jawabannya adalah C ya. Berikutnya masuk pada soal SPDP nih tentang tarian ya. Tarian khas tiap daerah yang memiliki filosofi tertentu disebut dengan tarian kreasi modern, tradisional, kontemporer, atau kreasi daerah. Nah, yang betul adalah tarian tradisional ya. Jadi setiap masing-masing daerah itu memiliki ciri khas tariannya. Nomor 10, tari yang dilakukan oleh 2 orang penari disebut sebagai tari solo. Nah, kalau solo itu sendiri ya, tunggal itu juga sendiri, kelompok lebih dari 2 orang, dan D itu berpasangan. Oke, kalau 2 orang jawabannya berpasangan. Soal isian singkat nih. Nomor 1. Hak untuk memilih terdapat dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999. Gagasan utama biasanya tercantum dalam apa ya? Masih ingat nggak nih? Dalam kalimat utama. Jadi sebelum kita menentukan gagasan utama, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Kalau sudah ketemu kalimat utama, nanti kita akan bisa mencari gagasan utamanya ya. Kalau di essay biasanya ya kalimat utama terdapat pada awal atau akhir paragraf. Nomor 3, salah satu perkembangan secara psikologis adalah mulai muncul ketertarikan kepada. Nah, ini perkembangan pubertas ya yang dimaksud ini secara psikologis itu tertarik kepada siapa? Nah, ya, betul adalah lawan jenis ya. Berikutnya nomor 4, para pahlawan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan semangat persatuan dan kesatuan ya. Yang kelima, tari merak dan tari gambyong merupakan jenis tari apa nih? Apakah tari kreasi modern atau tradisional atau kontemporer? Jawabannya adalah tari kreasi berpasangan ya. Ini ada salah ketik, tari kreasi berpasangan. Oke, berikutnya masuk pada soal uraian. Tetap semangat ya. Sebutkan 3 hak warga negara Indonesia nih. Nah, masih ingat ya? Pada video pembelajaran sebelumnya, hak setiap warga negara Indonesia itu untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian nomor 2 nih, sebutkan 3 contoh teks non-fiksi. Masih ingat ya? Teks non-fiksi itu adalah suatu teks yang berdasarkan fakta atau kejadian ya. Suatu yang nyata. Contohnya adalah artikel ilmiah atau jurnal ya, kemudian artikel berita, kemudian ada lagi ensiklopedia. Nah, itu masuk dalam teks non-fiksi. Berikutnya nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan primer dan perubahan sekunder. Di awal tadi sudah saya bahas ya, apa itu perubahan primer dan sekunder. Oke. Aktifnya organ reproduksi disebut dengan perubahan primer, sedangkan perubahan secara fisik disebut sebagai perubahan sekunder. Jadi, kalau contoh perubahan primer itu seperti pada laki-laki, contohnya adalah mimpi basah ya. Kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Kalau perubahan sekunder pada laki-laki itu misalnya ditandai dengan tumbuh kumis, kemudian tumbuh rambut halus pada ketiak, suara membesar, dan sebagainya. Tapi kalau perubahan sekunder pada wanita itu misalnya suara melengking ya.
kemudian bisa tumbuh rambut halus pada ketiak dan lain sebagainya. Yang keempat, sebutkan 3 contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang ada di lingkungan kalian nih contohnya. Misalnya menghargai pendapat teman ya, misal kalau udah berbeda banget, harus dihargai. Kemudian ada kerja bakti ya di lingkungan warga masyarakat, dan toleransi terhadap pemeluk agama lain ya. Kita harus saling menghargai antar pemeluk agama, tidak perlu saling memaksakan. Oke. Yang terakhir nih, jelaskan perbedaan tari tradisional dan tari modern. Tari tradisional adalah tarian daerah yang dikreasikan baik dari segi gerak, bentuk, komposisi maupun aspek lain, tapi masih dalam konteks tari tradisional ya. Jadi sudah ada aturannya dan mengandung filosofi ya kalau tarian tradisional itu. Nah, ini contohnya ada tari kuda lumping ya, merupakan tarian tradisional dari daerah Jawa Tengah. Oke, sedangkan tari modern ini adalah tarian yang tidak memiliki aturan baku ya, diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, demikian seputar latihan soal pada tema 6 subtema 2 ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like video, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya. Kalian bisa share ke teman kalian sebagai bahan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.